Wede dede, gue liat-liat temen-temen lu pada akur, biasanya kita main Jerry. Ya iyalah kak, kan kita sekarang udah sehati. Sehati banget, ya, sehati. Ih, gelai banget ya Copi. Emang kalau boleh tahu nih lu pada nonton apa sih? Sekarang kita lagi nonton Ikatan Cinta, Bang. Astaga Tuhan, lu nggak di rumah, nggak di kantor, gue liat-liat nih pada nonton Ikatan Cinta. Eranya sekarang udah era layangan putus, Besti. Bagus banget kak, Bang Beok mau ikutan. Gini deh, ini kita biar kerja dulu aja nih ya kan. Ini Google TV dari TCL kan baru nih, belum pernah kita review. Gimana kalau gue review dulu, nanti abisan itu lu bisa nonton dah tuh pada. Ya boleh, Ya boleh sih, boleh. Boleh ya, sini gue ambil alih dah kalau gitu dah. Udah, ini kita kerja dulu. Dan perkenalkan brother, ini adalah Google TV terbaru dari TCL, yaitu TCL A30 dengan model 55A30. Sesuai sama namanya, si Google TV TCL A30 ini pastinya sudah support Google TV. Mungkin kalau misalkan lo inget ya, gue sempat nge-review QLED yang 43 inci. Nah itu sama tuh kurang lebih. Tentunya hal tersebut ngebuat kalian nih bisa nonton lebih dari 700.000 film di berbagai macam acara televisi. Selain itu, Google TV ini juga dapat menampilkan semua tayangan favorit dari seluruh aplikasi dan mengaturnya secara rapih dan juga apik, brother. Kecanggihan lain yang dimiliki sama Google TV ini diantara lain, Doi ini bisa merekomendasikan konten yang kalian sukai. Kemudian kalian pun nih bisa download konten maupun aplikasi apapun sesuai hati kalian deh dengan lebih mudah. Selain itu Google TV ini juga mudah banget kok digunain buat semua kalangan usia. Bahkan nih ya, untuk mengendalikan produk smart home sekalipun ini juga bisa cuy. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal Google TV-nya, nah sekarang kayaknya kurang afdol ataupun kurang sah kalau kita nge-review sebuah TV tapi kita nggak ngebahas soal kualitas dari layarnya. Sesuai namanya, Google TV TCL A30 ini dengan model 55A30 punya layar seluas 55 inci. Resolusinya 4K dengan panel DLED. Kemudian dengan hadirnya teknologi Dolby Vision di Google TV ini, ngebuat gambar dari film yang kalian tonton tuh jadi semakin nyata. Kemudian ada lagi nih teknologi 4K HDR yang ada di Google TV ini pun ngebuat gambar yang ditampilkan jadi lebih cerah. Kelihatannya tuh kayak lebih vivid gitu loh bro, warnanya juga menurut gue tuh lebih hidup sih. Dan detail gambarnya ini jauh lebih tajam. Terus adanya teknologi Motion Estimation, Motion Compensation alias MEMC di Google TV ini bisa ngurangin blur dan juga gambar yang patah-patah loh bro. Jadi tentunya kalian tuh dapat menikmati kualitas gambar lebih detail dan menampilkan gerakan yang lebih smooth dari biasanya. Selain itu, Doi juga punya teknologi White Color Gamut, jadi nih layarnya tuh bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna dengan palet warna hingga 90% gamut. Ini fix banget sih, pengalaman buat nonton film favorit kalian jadi makin asoy brother. Karena warna yang ditampilin di layarnya tuh mendekati warna aslinya. By the way, ini semua juga nggak lepas ya dari prosesor quad-core AI Picture Quality Engine alias AIPQ Gen 2.0 yang tentunya nih mampu buat meningkatkan kualitas hiburan dengan menampilkan gambar yang lebih optimal serta warna yang terlihat lebih nyata lagi. Kalau misalkan dirasa kurang, slow brody, don't worry. Karena kalian tuh bisa menentukan secara manual kok picture mode yang ada di Google TV ini sesuai sama keinginan dan kebutuhan konten yang sedang kalian tonton. Mulai dari picture mode vivid, kemudian low power, smart HDR, sports, movie, hingga game pun juga ada kok. Hey yo, Eka on the track. Baiklah, kalau tadi kita sudah bahas soal berbagai macam fitur dan juga teknologi layar, sekarang Beo akan membahas kualitas dari audionya. Google TV ini punya dua buah speaker berdaya 9,5 watt yang tentunya mampu menghasilkan suara yang oke nih di kelasnya. Selain itu Doi juga punya sertifikasi Dolby Atmos dan juga DTS Sound sehingga membuat kualitas suaranya tuh jadi semakin premium banget sih menurut gue. Sama kayak Google TV TCL QLED 43 inci dan TCL A20 yang sebelumnya udah sempat gue review, Google TV ini juga sudah support teknologi Hands-Free Voice Control 2.0 yang pastinya bisa bikin nonton film favorit, kemudian lagu kesukaan, nanyain cuaca hari ini, sampai naikin dan nurunin volume tanpa harus pakai remote bawaannya bro. Jujur ini ngebantu gue banget sih, jadi tuh kita lebih fleksibel gitu loh bro. Coba nih, sekarang kita praktekin ya, sesimpel ini nih. Oke Google, bagaimana cuaca hari ini? Saat ini suhu di Jakarta 32 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Bye-bye angin puting beliung bro. Kelembapan saat ini suhunya terasa Badai petir. seperti 38. Iya agak panas nih kebetulan nih. Oke Google,
Naikkan volume menjadi 50. Baiklah. Naik bro, jadi 50. Ini volumenya. Sekarang coba kita putar musik ya. Oke Google, putar musik. Oke, ini dia musik di YouTube. Oke. Tapi artikulasi lu tuh harus jelas ya bro, supaya si Google-nya ini menangkapnya tuh benar gitu. Oke Google, putar film. Tuh dia langsung merekomendasikan beberapa film gitu bro. Jadi sebenarnya kagak butuh-butuh banget remote, lebih simpel. Doi itu punya fitur yang namanya Game Master yang bisa ningkatin kualitas gambar, ngurangin delay input, dan yang bikin latensi rendah dari biasanya saat kalian main game konsol. Ini kurang lengkap apa ya kan dari sisi entertainmentnya. Terus nih buat orang tua ya, buat bapak-bapak nih ya, ibu-ibu, slow aja karena di TCL A30 ini juga ada fitur Google TV for Kids yang ngebuat anak-anak kalian di rumah jadi semakin terjaga nih buat tontonannya. Konten yang ditonton juga bisa disesuaikan kok sama umur. Selain fitur, kemudian teknologi layar sama kualitas dari audionya, gue rasa kayaknya zaman sekarang tuh kurang afdol kalau misalkan sebuah Google TV itu bentuknya nggak minimalis dan estetik bro. Dan sekarang kita akan ngebahas masalah desainnya. Seperti yang sudah gue mention di awal, untuk Google TV ini punya layar seluas 55 inci. Dan menurut gue, ini tuh cukup pas sih, nggak kegedean, nggak juga kekecilan. Bahan ataupun materialnya tuh plastik, tapi punya kualitas yang tinggi. Mulai dari bezel bawahnya nih, kemudian mikrofonnya, back covernya, sampai standnya itu build quality-nya terbilang oke sih menurut gua. Kesan premiumnya juga masih dapat banget sih, karena bezelnya ini tuh kelihatan tipis banget bro. Setipis cuma 0,14 cm aja untuk bezel bagian kanan, kiri, dan juga atasnya. Sedangkan bezel bagian bawahnya itu setipis 1,27 cm. Karena nih ya, positioningnya tuh memang nyatu sama dual speakernya. Pihak TCL menyebut desain dari Google TV ini sebagai Atlas Design. Karena layarnya tuh memang luas dan setipis itu bro. Bingkainya tuh super tipis dan screen to body ratio-nya itu mencapai 95%. Kemudian di bagian back panelnya ini terdapat beberapa port input yang banyak dan cukup komplit. Mulai dari port USB 3.0, port Ethernet LAN RJ45, kemudian ada 3 buah port HDMI, ada juga nih port antena, kemudian port AV in, dan port jack audio 3,5 mili, include juga nih sama port digital audio out. By the way, remote yang gue pegang sekarang ini adalah remote bawaannya ya bro. Ini tuh materialnya doff gitu loh. Jadi simple desainnya, enak buat digenggam gitu, nggak terlalu neko-neko, lebih ke ergonomis, dan nyaman banget deh buat digenggam pokoknya. Tombol remote-nya juga gede-gede sih, jadi tuh kita nggak bikin salah mencet. Ditambah lagi nih, semua fitur yang ada di Google TV ini dijembrengin semua dong di remote-nya. Mulai dari tombol mute, kemudian power, Google Assistant, setting, OK, home, volume, program, input, hingga tombol shortcut Netflix, Prime Video, FPT Play, media, YouTube, dan TCL Channel juga ada dong di remote ini. Hal ini ngebuat gue tuh semakin mudah buat memilih konten yang pengen gue tonton. Jadi kesimpulannya brother, menurut gua Google TV ini memang pas banget ataupun cocok buat kalian yang suka konten audio ataupun visual. Karena menurut gua kedua part itu seimbang banget sih. Jadi TV ini tuh memang bisa memenuhi sebuah kebutuhan audio dan juga visual yang pengen kalian lihat. Mulai dari kualitas layarnya yang sabi parah nih menurut gua, kemudian support teknologi Dolby Vision, 4K HDR, MEMC, dan resolusinya juga sudah 4K. Layarnya juga cukup luas yaitu 55 inci, kemudian audionya ini sudah support teknologi Dolby Atmos dan DTS Sound, plus adanya fitur hands-free voice control 2.0, Google TV for Kids, kemudian Game Master, memperlengkap banget sih Google TV TCL ini buat bermultimedia dan juga entertainment. Nah buat lo semua nih ya yang udah gak sabar pengen ngetakis Google TV TCL A30 ini, selalu bakal gue kasih tau informasinya karena Doski bakal eksklusif launch di Lazada dari tanggal 18 Maret sampai 14 April 2022. Tapi ingat ya, ini tanggal 18 Maret adalah open pre-sale-nya untuk yang modelnya itu TCL A30, tapi variannya itu yang 50 inci sama 55 inci. Dan untuk ready barangnya, ini akan kalian bisa terima di awal-awal bulan April lah kalau nggak salah. Nah, tapi kalau misalkan lo semua pengen ngetakis di open pre-sale-nya di tanggal 18 itu untuk dua varian tadi, kalian tuh bisa mendapatkan special early bird voucher. Ini untuk yang 50 A30 itu kalian bisa dapat 500.000, yang 55 A30 kalian bisa dapat setotalnya itu 700.000 brother. Lumayan banget gak sih kalau misalkan dihitung-hitung, ini untuk Google TV TCL A30 tuh harganya sama yang A20.
Takis bro, dan nanti untuk keterangan lebih detail bakal Bewok taruh di kolom description. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir, no skip. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.